Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Thalia Revandisa dengan NIM 2232091109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis piutang. Yang pertama, kita masuk ke apa itu piutang. Piutang atau receivables merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan. Piutang sendiri mencerminkan klaim perusahaan terhadap pihak lain atas transaksi tertentu, seperti penjualan barang atau jasa secara kredit atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup hak perusahaan untuk menerima pembayaran di masa depan yang umumnya diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau account receivables atau wesel tagih yang biasa disebut notes receivables. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai lebih lanjut tentang jenis piutang. Yang pertama, ada piutang usaha. Piutang usaha sendiri mengacu pada janji lisan yang dibuat oleh pelanggan untuk membayar utang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang ini biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang pendek, misalnya 30 hingga 90 hari, dan seringkali menjadi bagian utama dari aktiva lancar perusahaan. Yang kedua adalah wesel tagih. Wesel tagih berbeda dengan piutang usaha karena melibatkan janji tertulis untuk membayar. Wesel tagih ini biasanya mencakup bunga yang dibayar oleh debitur, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi kreditur. Wesel tagih umumnya memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan piutang usaha. Lalu kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu penilaian piutang. Penilaian piutang sangat penting dalam memastikan laporan keuangan untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Proses ini biasanya melibatkan pengukuran nilai piutang yang diharapkan dapat ditagih. Faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian piutang ini adalah kerugian piutang. Kerugian piutang sendiri pengalaman dari masa lalu yang sering digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kemungkinan kerugian piutang. Namun, ada risiko bahwa pengalaman tersebut tidak selalu relevan untuk mencerminkan posisi terkini. Kerugian piutang dapat berdampak signifikan pada aktiva lancar, laba bersih, serta stabilitas keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah analisis piutang. Analisis piutang sendiri membantu perusahaan dalam mengevaluasi kolektibilitas, keaslian, serta kebijakan pengelolaan piutang. Hal ini penting untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul dan mengambil langkah untuk memitigasinya. Yang pertama, analisis piutang yaitu resiko kolektibilitas. Resiko kolektibilitas mengacu pada kemungkinan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Untuk menilai resiko ini, diperlukan analisis menyeluruh dengan alat seperti yang pertama adalah perbandingan dengan kompetitor, yaitu membandingkan presentase piutang terhadap penjualan antara perusahaan yang dianalisis dengan pesaingnya. Misalnya sebuah perusahaan dagang PT XYZ memiliki piutang usaha sebesar 1 miliar rupiah. Piutang terhadap penjualan PT XYZ adalah 25%, sedangkan pesaing di industri yang sama rata-rata hanya memiliki piutang 15% dari total penjualannya. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ memberikan kredit yang lebih longgar dibandingkan kompetitornya, yang berpotensi meningkatkan resiko gagal bayar. Yang kedua, yaitu konsentrasi pelanggan, yaitu resiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan besar. Misalnya dari 1 miliar piutang rupiah tadi diketahui 60% berasal dari satu pelanggan besar. Hal ini menunjukkan konsentrasi risiko yang tinggi. Jika pelanggan tersebut mengalami masalah keuangan, potensi kerugian akan sangat besar. Yang ketiga yaitu pola umur piutang, yaitu memeriksa umur piutang untuk menentukan berapa lama piutang sudah melewati jatuh tempo. Contoh analisis umur piutang ini adalah yang pertama misalnya 40% atau 400 juta rupiah belum jatuh tempo. Lalu yang kedua 35% atau 350 juta rupiah telah jatuh tempo dalam 30 hari. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah 25% atau sekitar 250 juta rupiah telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari memiliki peluang besar untuk menjadi kerugian piutang. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan intensif untuk penagihan atau penyesuaian kebijakan kredit. Resiko kolektibilitas yang ketiga yaitu pengalihan piutang atau mengidentifikasi piutang yang berasal dari perpanjangan kredit atau pengalihan utang sebelumnya. Misalnya sebanyak 150 juta rupiah dari piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari ternyata merupakan hasil perpanjangan dari kredit sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan pelanggan menghadapi kesulitan keuangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Analisis piutang yang selanjutnya adalah menentukan keaslian piutang.
Maksudnya di sini adalah keandalan informasi terkait piutang seringkali membutuhkan lebih dari sekedar deskripsi pada laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan informasi ini meliputi yang pertama adalah kebijakan kredit perusahaan. Kebijakan kredit yang ketat cenderung meningkatkan kualitas piutang dengan mengurangi resiko default. Yang kedua adalah praktik industri. Pemahaman terhadap standar industri membantu menilai apakah piutang mencerminkan praktik bisnis yang wajar. Yang ketiga adalah sumber informasi tambahan, yaitu verifikasi melalui sumber data lain diperlukan untuk memastikan piutang adalah asli, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Contoh dari analisis keaslian piutang adalah misalnya dalam laporan keuangan PT XYZ tercatat piutang sebesar 1 miliar rupiah, namun deskripsi dalam laporan keuangan tidak menyebutkan apakah piutang tersebut dapat ditagih secara penuh. Untuk memverifikasi keaslian, dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu kebijakan kredit perusahaan. Kebijakan kredit perusahaan PT XYZ ternyata cukup longgar, dengan syarat kredit hanya memerlukan referensi sederhana tanpa jaminan tambahan. Hal ini meningkatkan resiko piutang tidak tertagih. Yang kedua adalah praktik industri. Industri dagang pada umumnya menetapkan syarat pembayaran maksimum 60 hari, namun PT XYZ memberikan kelonggaran hingga 90 hari yang meningkatkan resiko tidak tertagihnya piutang. Lalu sumber informasi tambahan, audit internal menemukan bahwa 200 juta rupiah dari piutang ternyata berasal dari transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang dapat berdampak pada kualitas piutang. Lalu selanjutnya adalah sekuritisasi piutang. Sekuritisasi piutang adalah proses di mana perusahaan menjual sebagian atau seluruh piutangnya kepada pihak ketiga untuk memperoleh dana tunai. Praktik ini sering digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan likuiditas cepat atau ingin mengelola resiko piutangnya. Dalam sekuritisasi piutang, perusahaan dapat memilih salah satu dari dua opsi utama. Yang pertama adalah anjak piutang dengan recourse. Recourse sendiri adalah dalam konteks sekuritisasi, recourse adalah hak atau klaim dari pembeli piutang atau pihak ketiga untuk meminta penggantian dari penjual piutang jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dari pelanggan. Dengan kata lain, recourse memastikan bahwa penjual dapat bertanggung jawab atas resiko gagal bayar piutang yang telah dijual. Jadi, penjualan piutang dengan recourse berarti perusahaan penjual tetap bertanggung jawab atas resiko gagal bayar piutang. Jika pelanggan tidak mampu melunasi utangnya, pihak ketiga atau pembeli piutang dapat meminta penggantian kepada perusahaan penjual. Lalu keuntungan anjak piutang dengan recourse ini biasanya biaya atau fee-nya lebih rendah karena risiko masih sebagian ditanggung oleh penjual. Yang kedua, membantu meningkatkan likuiditas tanpa sepenuhnya melepaskan kontrol atas piutang. Lalu yang kedua adalah anjak piutang tanpa recourse, yaitu penjualan piutang tanpa recourse berarti risiko gagal bayar sepenuhnya dipindahkan ke pihak ketiga atau pembeli piutang. Setelah piutang dijual, perusahaan penjual tidak memiliki tanggung jawab lebih lanjut atas piutang tersebut. Keuntungan dari anjak piutang dengan anjak piutang tanpa recourse ini, yang pertama, risiko gagal bayar sepenuhnya dialihkan ke pembeli piutang. Lalu yang kedua, menghapus piutang dari neraca perusahaan sehingga memperbaiki risiko keuangan seperti rasio utang terhadap aset. Lalu yang terakhir adalah alasan perusahaan menggunakan sekuritisasi piutang. Yang pertama, meningkatkan likuiditas. Sekuritisasi piutang memberikan akses cepat ke dana tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional atau investasi. Lalu yang kedua, mengelola resiko kredit. Dengan menjual piutang, terutama tanpa recourse, perusahaan dapat mengurangi exposure terhadap resiko gagal bayar. Lalu yang ketiga, memperbaiki rasio keuangan. Penjualan piutang dapat mengurangi aktiva lancar sehingga meningkatkan rasio perputaran piutang atau memperbaiki neraca. Lalu yang terakhir adalah efisiensi operasional. Penjualan piutang ke pihak ketiga dapat mengurangi beban administrasi terkait pengelolaan dan penagihan piutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.